kabar? Baik, Mbak. Gimana? Ini kita jauh-jauhan banget lagi physical distancing soalnya, nggak apa-apa lah ya. Aku mau nanya-nanya nih soal Hotel JHL Solitaire. Ini bintang 5 kan ya? Betul, satu-satunya dan yang pertama di Gading Serpong sini. Wah, iya. Terus ini ada fasilitas apa aja sih di hotel sini? Oke, ini karena memang hotel pertama dan satu-satunya bintang 5 di Gading Serpong, fasilitas kita cukup komplit. Kamar kita itu ada 141 kamar, terdiri dari kamar premier, executive club, junior suite, executive suite. Kita juga punya solitaire signature sampai chairman. Nah, itu kita ada 141 kamar, terus kita juga fasilitas restorannya cukup komplit. Kita punya restoran Jepang, kita punya restoran Itali, kita punya juga all day dining di mana situ ada lebih ke arah makanan tradisional Indonesia. Kita juga punya Chinese restorannya kita, dan selain itu kita juga punya lounge kita ada Le Blue itu buat ngopi-ngopi cantik. Kemudian kita punya Castro itu juga buat tempat hangout cukup bagus, dan kita punya Empress China Bar, jadi buat yang anak-anak muda di daerah Gading Serpong yang mau hangout malam-malam, kita ada juga tempatnya di sini. Terus buat keluarga yang mau berlibur, kita punya Kids Journey Aquari, dan buat pasangan muda yang mau berspa santai-santai, kita punya Aqua Spa. Buat yang mau kesehatan, wellness, kita juga ada fasilitas gymnya, jadi komplit semua ada. Banyak banget ya fasilitasnya. Terus selama ini kan habis PSBB, terus habis ini ada lagi transisi juga kan, mau new normal. Kalau pas di PSBB nih sebelum new normal, itu yang dibuka apa aja sih fasilitasnya? PSBB kita mengikuti anjuran pemerintah, Mbak. Karena anjuran pemerintah selama PSBB itu kan restoran nggak boleh, gitu. Jadi selama periode PSBB itu kita hanya buka kamar saja. Even untuk swimming poolnya pun kita tutup. Gym, salon, semuanya kita tutup, hanya buka kamar. Tapi kita melayani food delivery juga. Jadi buat tamu-tamu yang tinggal di sekitaran daerah sini, yang kangen dengan makanan kita, tapi kan tidak boleh datang ke sini untuk makan di tempat, jadi kita adakan promo free delivery makan. Oh gitu. Nah terus kalau untuk new normal nih, udah dibuka semua kah fasilitas dan ada apa lagi sih? Oke, untuk new normal sebenarnya kita lagi masa transisi ya Mbak ya, karena pemerintah sendiri kan belum announce benar-benar untuk PSBB ini berakhir. Tapi di masa transisi ini kita juga sudah memulai merenovasi sedikit demi sedikit. Contohnya di lobi hotel kita pasangkan akrilik. Jadi tamu-tamu yang pada saat check-in itu dia contactless dengan kita, jadi tidak ada bersentuhan lagi, tidak ada misalnya batuk atau apapun, kita sudah halangin dengan akrilik. Nah, untuk di restoran kita juga sudah kasih social distancing. Jadi kita setiap kursi itu kita seperti ini ya, kita kasih jarak ya? Jarak itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Untuk wedding kita sudah akan mengeluarkan namanya intimate wedding. Jadi sesuai anjuran pemerintah, wedding juga hanya 30, dan meeting juga kita untuk setupnya semuanya 50% dari kapasitas awal. Berarti untuk fasilitas yang umumnya masih belum semuanya dibuka ya? Untuk saat ini belum, Mbak. Untuk saat ini fasilitas umum belum, karena memang pemerintah kan belum memperbolehkan. Jadi kita selalu mengikuti anjuran dari pemerintah. Oh gitu, tapi mewah banget ya. Iya. Di Hotel JHL Solitaire ini fasilitasnya lengkap banget. Kalau misalnya udah normal lagi atau new normal, itu mungkin orang-orang yang pengen seneng-seneng santai bisa datang ke sini ya? Iya, dan kalau boleh mau staycation nanti buat keluarga-keluarga, kita lagi ada promo nih Mbak. Kita promo cuma 1.500.000 untuk 2 malam. Kapan lagi? Bisa nginep di Hotel Bintang 5, 1.500.000 2 malam. Gitu, dan bisa merasakan kemewahan dan luxury-nya hotel kita hanya dengan 1.500.000. Wah, sama banget sama mobil yang lagi aku review. Kabaroto tuh lagi nge-review mobil mewah juga dari BMW. Oh, mobil apa tuh Mbak? Ini seri 7, terbaru, dia baru keluar. Dia tuh facelift-nya gitu. Jadi ada beberapa perubahan yang bikin mobil ini bener-bener kerasa mewahnya. Nanti kita lihat-lihat deh. Boleh saya lihat ini Mbak ya? Boleh? Yuk. Ya. Jadi emang eksekutif banget, dan di sini ada berbagai macam fitur, bahkan ada fitur sleep di baris kedua yang belakang. Jadi penggunanya tuh bisa santai banget buat di sini. Bisa sambil tiduran lah ceritanya. Jadi nggak berasa kalau macet ya?
Buat eksekutif ini cocok banget sih, apalagi yang tinggal di sini. Iya. Halo Sobat Kabaroto, nah ini dia mobil sedan yang tadi aku obrolin sama Bu Ica. Ini mobil BMW seri 7 yang terbaru. Jadi seri 7 itu ada dua, dia ngeluarin dua varian yang terbaru. Ada 740 Li Opulence, sama yang satu lagi 730 Li M Sport. Nah yang ini yang varian tertingginya. Kuncinya lucu banget, ini sama kayak yang di seri 5 kuncinya bentuknya. Terus kalau soal perubahan-perubahan, karena ini facelift, jadi pasti ada perubahan dong. Jadi perbedaannya itu ada di grillnya. Dia tetap kidney grill kayak generasi sebelumnya, tapi ukurannya jauh lebih besar. Walaupun lebih besar, tapi cocok banget sama bodinya. Jadi makin kelihatan mewah banget ini sedan. Selanjutnya ada di lampu, dia udah pakai laser light, jadi lebih nggak menyolok mata gitu kalau dinyalain. Nah, kalau bedanya sama varian M Sport, jadi di bagian bumper kalau M Sport itu agak jaring-jaring gitu, sedangkan ini tertutup. Jadi makin kelihatan lebih eksklusif kalau misalkan yang seri M Sportnya itu lebih kelihatan sportinya. Nah, untuk kaki-kakinya BMW 740 Li Opulence ini pakai ban yang beda profilnya di depan sama belakangnya. Jadi kalau di depan dia ukurannya 245/40 dan yang di belakang 275/35. Jadi sekarang kita udah ada di interiornya BMW 740 Li Opulence. Kita bakal cobain, ini aku di kursi belakang dulu soalnya di sini nih kunciannya mobil ini bisa dibilang mewah banget. Ada apa aja, fitur-fiturnya kita cobain sekarang. Jadi di mobil ini ada namanya mode sleep. Ini bisa bikin kita santai banget sebagai pengguna. Dan tombolnya ada di sini. Jadi di sini tuh ada beberapa tombol, ada set 1, 2 untuk penghangat. Dan yang di sini nih yang tombol sleepnya di paling ujung sebelah kiri. Kita lihat ya perubahannya bakal kayak apa. Nah, waktu tombol ini udah dipencet, jadi di kursi bagian depan itu bakal menyeting. Dia tuh akan berubah posisi sedemikian rupa supaya bisa lebih luas di ruang kakinya. Sedangkan jok yang aku dudukin ini bisa lebih bersandar lagi posisinya, jadi bisa santai banget, ditambah sama bantalan yang di sini tuh empuk banget, jadi ini nggak keras sama sekali, bener-bener santai banget duduk di sini, nyaman banget. Kalau posisinya udah kayak gini dan Sobat Kabaroto pengen duduk seperti semula lagi, tombol untuk kembaliinnya lagi bukan di sini, kita nggak perlu tombol yang ini lagi, tapi ada di armrest. Ini bisa ditarik aja, dan di sini ada berbagai teknologi pastinya. Di sebelah sini ada tombol-tombol, kita pencet tombol yang ini untuk kembali ke semula. Nah, dengan posisi yang santai, kita bisa ngatur segala macamnya, pengaturan-pengaturan kayak entertainment, navigasi, AC, bahkan itu dari duduk aja, karena di sini di armrestnya disediakan tablet. Jadi enaknya tabletnya bisa dibawa, bisa diambil, kita bisa ngatur apa yang mau kita atur. Praktis banget dan super nyaman. Jadi kalau misalkan kita mau jalan-jalan, otomatis bawa-bawa barang dong. Misalnya bawa HP, kita bisa taruh aja di dalam armrest ini karena ada storage-nya. Ini cukup banget buat bawa misalnya HP atau pouch. Biasanya kan kalau cewek-cewek bawa barang-barang yang kecil-kecil aja. Supaya
lebih private, di sini juga ada tray-nya dan pengaturannya gampang banget karena ada di trim pintu semua. Jadi kita nggak perlu susah-susah buka tutup tray dengan majuin badan, karena kita bisa tutup santai untuk nyender di jok aja. Selain buka tutup tray dan kaca, di sini juga ada tombol buat buka tutup sunroof. Jadi aksesnya itu bisa buat orang yang duduk di belakang juga. Soalnya kalau kebanyakan mobil, tombol untuk sunroof kan cuma ada depan, tapi di sini bisa gampang, yang di belakang juga bisa buka tutup sunroof. Tapi khusus yang ada di belakang aja, soalnya yang di depan juga ada sunroof lagi. Jadi nggak cuma duduk di belakang aja yang santai dan nyaman, tapi duduk di depan juga nggak kalah nyaman nih. Karena di sini juga udah ada pengaturan yang elektrik. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan postur tubuh, kita mau nyetirnya senyaman apa. Udah elektrik, dan di sini juga ada tombol. Ini bisa untuk ngatur setirnya. Tilt and steering lah ceritanya. Dan ini udah elektrik, enak banget, jadi bener-bener sesuai banget berhenti posisi yang pas. Jadi di sini juga ada beberapa mode berkendara, ada Sport, Comfort, Eco Pro, sama Adaptif. Nah, yang Adaptif ini cukup berbeda sama yang 3 lainnya, soalnya Adaptif ini bakal menyesuaikan sama kondisi jalan. BMW 740 Li Opulence ini udah pakai iDrive 7.0. Ini udah yang terbaru. Di sini kita bisa macam-macam entertainmentnya, ada kontak, ada communication, navigation, untuk pengaturan mobilnya juga. Jadi iDrive ini juga udah bisa tersambung sama smartphone, tapi belum ada CarPlay. Tersambungnya pakai kabel USB yang ada di sini. BMW 7 Opulence ini punya cruise elektrik yang pengoperasiannya menggunakan power window. Fitur ini mirip loh sama gorden elektrik di kamar-kamar JHL Solitaire. Selain duduk dengan nyaman, jok belakangnya juga memungkinkan untuk masas. Ngomongin soal pijat memijat, di JHL Solitaire juga ada fasilitas aquarispa. Kalau di BMW 7 Opulence ini ada 3 mode berkendara, di JHL Solitaire ada 7 tipe kamar yang bisa dipilih. Pengoperasian beberapa fitur di BMW 7 Opulence menggunakan tablet. Mobil dengan teknologi tinggi ini sama dengan Chairman Suite, tipe kamar tertinggi di JHL Solitaire yang punya teknologi canggih. BMW 7 Opulence sudah dilengkapi dengan sunroof yang bisa digunakan untuk menikmati hari cerah. Dari kamar JHL Solitaire juga bisa melihat pemandangan Tangerang. Tak hanya mobilnya yang canggih, kunci mobilnya juga canggih. Soalnya bisa jadi remote control. Pengguna bisa mengoperasikan mobil seperti maju dan mundur tanpa harus duduk di balik kemudi.
Ngomongin soal harga, BMW 740 Li Opulence ini dirakit di Indonesia. Jadi ini sangat menekan harga banget karena pajaknya juga pasti jauh lebih murah daripada impor. BMW 740 Li Opulence dibanderol 2,6 miliar. Jadi Sobat Kabaroto yang tertarik bisa cek deh. Dan ini tersedia ada 8 warna. Sekian review dari Kabaroto. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.